Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Izin memperkenalkan diri, nama saya Raffi Kemal. Saya asal dari Bogor. Ini adalah usaha yang kami buat, namanya itu adalah Aqua Biofresh Indonesia. Aqua Biofresh berdomisili di Ciampea, Kabupaten Bogor. Letaknya itu di Desa Tegalwaru. Kami yang merupakan lulusan dari Aquaculture Institut Pertanian Bogor, termasuk tim kami itu ada bertiga. Dua itu adalah magister, yang satu itu adalah sarjana, yang sedang juga ingin lanjut lagi untuk sekolah. Kami memiliki komitmen bagaimana aquaculture itu bisa maju, terutama di Indonesia. Aqua Biofresh bergerak di bidang aquaculture, yang dimana kita tuh memiliki concern terkait dengan budidaya yang ramah lingkungan, berkelanjutan, serta menggunakan teknologi terbarukan. Kami ingin mewujudkan yang merupakan 3 pilar dari kami. Yang pertama itu adalah good aquaculture system, yang kedua itu adalah good product quality, kemudian yang ketiga itu adalah good human resource quality. Jadi kami dalam hal mewujudkan tiga pilar itu adalah kami melirik pada pertama itu adalah dari pembudidayanya, yang kedua itu adalah dari konsumen yang mengkonsumsi ikan. Kemudian yang ketiga itu adalah bagaimana SDM nantinya itu akan terus berkembang untuk terus memajukan aquaculture Indonesia. Teknologi budidaya ini bisa digunakan oleh orang banyak dengan metode yang lebih praktis, lebih simpel, menggunakan teknologi terbarukan. Keberlanjutan dalam memenuhi 3 aspek. Yang pertama itu adalah keberlanjutan secara lingkungan, yang kedua itu adalah keberlanjutan secara sosial, dan keberlanjutan secara ekonomi. Apa itu keberlanjutan secara lingkungan? Jadi lingkungan di sini kita harus menggunakan sistemnya eco-friendly, harus ramah lingkungan. Yang dimana kita tidak membuang limbah, kemudian juga pun lingkungan juga pun menjadi teratur, dan kita bisa terus, usaha itu terus berlanjut. Kemudian yang kedua itu adalah secara sosial. Secara sosial ini adalah bagaimana dari kegiatan budidaya ini dapat memberikan dampak sosial bagi masyarakat. Dampak ekonominya itu adalah sebuah teknologi jangan hanya sebatas teknologi yang berada di kampus saja atau berbasis riset saja. Tapi teknologi tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh masyarakat gitu. Dan memang menghasilkan untung. Nama juga usaha, bisnis harus profit. Nah, itu adalah 3 hal yang kami bangun ataupun yang kami tekankan bagaimana sebuah teknologi tersebut mampu memenuhi keberlanjutan atau sustainable secara lingkungan, sosial, dan ekonomi. Kami mengusung ataupun base kami itu adalah terkait dengan teknologi bioflok. Nah, kenapa kita tuh arahnya itu teknologi bioflok? Ini merupakan hasil literasi kami juga bagaimana penerapan teknologi yang sudah diterapkan oleh masyarakat atau sudah banyak diteliti oleh para peneliti gitu ya. Kemudian secara kualitas juga pun harus menghasilkan kualitas ikan-ikan yang memang yang pertama itu harus enak gitu ya, lezat gitu ya, karena hal yang lezat inilah yang akan dinilai pertama kali oleh masyarakat. Baru setelah itu adalah bagaimana kita itu produk ikan tersebut itu harus bergizi dan tidak berbahaya bagi orang yang mengkonsumsinya. Karena kalau misalkan kita masih mengharapkan ikan-ikan yang dipelihara di keramba, kemudian di lingkungan-lingkungan yang tidak terkontrol, itu banyak sekali cemaran. Terutama memang yang berbahaya itu adalah cemaran logam-logam berat yang dapat menyebabkan kanker. Dan juga dapat menyebabkan masalah-masalah turunan yang akan berdampak pada generasi berikutnya. Ketika kita menyimpulkan teknologi apa yang cocok, ternyata memang teknologi bioflok yang lebih cocok. Yang pertama teknologi bioflok, yang kedua itu adalah teknologi RAS. RAS itu adalah Recirculating Aquaculture System, jadi menggunakan sistem resirkulasi. Tapi kalau untuk diterapkan di Indonesia, sayangnya RAS ini kurang begitu familiar. Secara biaya operasionalnya itu cukup tinggi gitu. Ternyata banyak yang namanya terkait dengan market atau pasar itu lebih ke arah ke ikan nila gitu ya. Itu meningkat sampai 4 kali lipat selama 10 dekade terakhir ini. Itu kalau berdasarkan data di Indonesia. Kalau data dari FAO juga pun, secara dunia juga pun, nila itu nomor 2. Yang pertama itu ke udang faname. Kayak gitu. Nah, ini ternyata nilai itu sangat potensial secara market domestik ataupun market untuk keluar. Kemudian selain itu, setelah kita literasi juga ternyata ikan nila itu sangat cocok untuk diterapkan di sistem bioflok. Kenapa? Karena nila itu jenisnya kan dia omnivora ya gitu ya. Dengan sistem bioflok itu ikan nila mampu menghasilkan produktivitas dengan tinggi. Produktivitas yang didapatkan itu per meter kubik air itu bisa dihasilkan bisa 25 kilo per meter kubik, bisa 30 kilo per meter kubik, sampai 40 kilo per meter kubik juga pun bisa. Kayak gitu. Tergantung pada carrying capacity atau daya dukung yang kita buat untuk pelihara ikannya. Apa daya dukung yang memang di sini support itu adalah terkait dengan aerasi atau blower yang mengalir ke
kolam budidayanya. Sistem bioflok itu bisa di angka 0,9 sampai 1. Itu FCR ataupun feed conversion ratio atau rasio pemberian pakan menjadi daging ikan. Jadi sangat-sangat efektif. Terkait dengan penggunaan listrik, jangan khawatir. Kalau penggunaan listrik ini kan berpengaruh terhadap hari pemeliharaan. Karena kos listrik untuk per kilogram ikannya hanya di 1.500 sampai 2.000 rupiah. Kemudian bagaimana terkait dengan daya jual? Daya jual ini kalau untuk nilai itu memang mayoritas bisa di harga di 30.000 rupiah di atas mobil. Jadi memang potensi-potensi ini bisa kita kembangkan, apalagi kalau untuk sistem bioflok itu bisa dilakukan di mana saja. Jangan khawatir. Di perkotaan dekat dengan akses pasar itu akan jauh lebih efektif dari dalam sisi cost. Jadi biaya logistiknya tidak begitu mahal sehingga harga jual ikannya bisa lebih tinggi lagi. Sistem bioflok mampu untuk menstabilkan kualitas air. Ada beberapa lokasi tempat yang hujan itu mampu untuk merubah air itu sangat drastis. Kalau misalnya memang seperti itu, memang dibutuhkan atap seperti paranet yang memang bisa menahan curah hujan dan juga untuk menahan ketika misalkan panas terlalu terik, menggunakan UV greenhouse seperti itu untuk bisa menahan suhu agar suhu di dalam itu tetap hangat dan lebih stabil. Dari seluruh hal-hal yang sifatnya baik yang tadi saya sampaikan terkait dengan teknologi bioflok, ternyata banyak masalah terjadi di masyarakat dalam hal penerapan teknologi bioflok. Dikatakan oleh masyarakat itu teknologi bioflok itu teknologi yang gagal. Kenapa? Karena yang pertama itu sangat-sangat rumit dalam hal pengaplikasian. Harus menghitung CN ratio. Jadi kayak seakan-akan teknologi bioflok itu pada tebar tinggi, tapi tumbuhnya lama sekali kayak gitu. Bisa sampai 5 bulan, 6 bulan. Bahkan sampai nggak gede-gede ikannya kayak gitu. Aqua Biofresh hadir, yang pertama itu adalah dengan solusi kita mampu untuk bisa mensederhanakan metode dalam hal berbudidaya bioflok. Kita tidak perlu menggunakan bakteri, kita tidak perlu menambahkan probiotik starter, dan juga kita tidak perlu menggunakan molase ataupun karbon organik tambahan ke dalam air. Yang memang kita tuh cukup yang namanya menambahkan mikro-makro mineral yang berfungsi untuk menumbuhkan air. Karena kan budidaya pengen untung, kita juga pun memikirkan bagaimana pertama itu adalah dari sisi cost bisa minim, kemudian juga pun bagaimana sistem juga bisa lebih sederhana. Ketika memang kita menggunakan mikro-makro mineral, kita tuh bagaimana cara maintenance atau merawat air. Penyakit itu bisa terjadi, ada yang namanya sebutannya tiga lingkaran yang saling berhubungan satu sama lainnya. Yang pertama itu adalah ikan atau komunitas budidayanya, yang kedua itu adalah lingkungan, yang ketiga itu adalah patogen. Jadi ketiganya ini saling berhubungan satu sama lain. Nah, bagaimana yang kita bisa kendalikan? Kalau patogen kita sulit untuk mengendalikan kayak gitu ya. Tapi patogen ini dengan sistem bioflok bisa kita minimalisasikan jumlahnya. Seperti itu. Jadi memang benar-benar patogen ini bisa kita minimalisasikan ketika kita menghadirkan bakteri probiotik, sehingga di air itu ada yang namanya kompetisi antara bakteri baik dengan patogen. Lingkungan yang ideal untuk pertumbuhan ikan itu memang harus yang namanya yang pertama nol amonia, nitritnya 0, kemudian nitratnya juga pun terkendali, atau bisa dikatakan nitratnya 0 karena memang airnya itu mayoritas memang didominasi oleh bakteri heterotrof. Terus kemudian oksigennya juga pun bisa lebih dari 6 ppm, itu yang memang harus dijaga. Kemudian adukannya aerasi juga pun itu sangat berpengaruh bagaimana bakteri itu dapat bekerja dengan maksimal, dan juga pertumbuhan ikan juga pun akan jauh lebih cepat dan kontraksi pakan juga pun akan jauh lebih baik. Jadi performa ikan ini akan dipengaruhi oleh kualitas lingkungan. Dari nutriennya memang harus sesuai dengan kebutuhan ikan. Ketika ikan kecil, ukuran 8 gram ini untuk segmentasi pembesaran ya. Jadi untuk 8 gram sampai ke arah 110 gram itu membutuhkan protein 32%. Dari 110 gram sampai ukuran panen, ukuran sekilo 345 atau sekilo 2, sekilo 1, itu membutuhkan protein di 26 sampai 28%. Itu ikuti. Sangat direkomendasikan ketika memang pakan tersebut itu dicampur dengan imunostimulan atau antioksidan dalam boosting imun ataupun dapat meningkatkan antioksidan agar ikan tidak mudah stres, tidak mudah sakit, dan imun juga pun baik. Itu tujuannya itu adalah untuk bisa menjaga stabilitas ikan. Jadi 3 faktor ini yang memang kita bisa kendalikan dalam hal mencegah terjadinya penyakit. Apabila kalian ingin mengakses kami di sosial media, bisa untuk mengakses kami di TikTok, Instagram, kami hadir juga di sana dengan username kami itu di Aqua Biofresh ID, Aqua Biofresh Indonesia. Janganlah pernah berhenti dalam kita tuh memiliki angan-angan.
Jadi teruslah berikhtiar, teruslah berusaha untuk mencapai angan-angan atau mimpi yang kalian telah tetapkan. Saya Rafiq Kemal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.